Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming Anda bisa kami saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, PT UBC Medical Indonesia Tbk resmi menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkedesam LABS atau LABS ini melepas 700 juta saham baru dengan harga penawaran Rp102 per saham, sehingga total dana segar dari hasil IPO tercatat Rp71,4 miliar. PT UBC Medical Indonesia Tbk resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan berkode saham LABS telah menerbitkan saham baru melalui penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO sebanyak 700 juta saham atau setara dengan 17,72% dari modal ditempatkan dan setor penuh setelah IPO. Adapun harga saham yang ditaruhkan ke publik sebesar Rp102 per saham. Dengan demikian, guna akan meraih dana segar dari pasar modal sebesar Rp71,4 miliar. LABS akan menggunakan seluruh dana hasil IPO untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis perseroan. Penggunaan dana IPO antara lain untuk biaya operasional seperti pembelian barang dagang, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan, biaya sewa, dan lainnya, dan pelunasan hutang usaha kepada pemasok. Perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor alat kesehatan ini fokus pada penyediaan alat kesehatan diagnostik in vitro dan consumable atau regen, yang merupakan solusi untuk mendeteksi penyakit menular dan kelainan bawaan. Perusahaan saat ini ditunjuk sebagai distributor dari sejumlah prinsipal perusahaan bioteknologi dari negara maju, di antaranya Amerika Serikat, Jepang, dan Cina, dalam memberikan teknologi terbaik untuk laboratorium di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, IPO PT UBC Medical Indonesia Tbk atau LABS sudah bergabung bersama saya di studio IDX dengan Bapak Nathan Tirtana. Beliau adalah Komisaris Utama PT UBC Medical Indonesia Tbk dan juga Francisco Severius Yosua Rencung. Beliau adalah Direktur Utama dari PT UBC Medical Indonesia Tbk. Selamat pagi Pak Nathan, Pak Yosua. Selamat pagi. Salam sehat. Sehat. Baik, kami ucapkan selamat karena hari ini sudah resmi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia ya. Terima kasih. Baik, langsung saja disampaikan terkait dengan latar belakang begitu setelah kita tahu perjalanannya seperti apa perseroan, kemudian akhirnya memilih menjadi perusahaan tercatat ini. Mungkin Pak Yosua bisa menyampaikan. Ya, jadi PT UBC Medical Indonesia ini adalah perusahaan alat kesehatan di mana kami bergerak di bidang distribusi alat kesehatan. Oke. Fokusnya adalah lab diagnostik. Dan kita berdiri kurang lebih ini adalah tahun ke-10 kami. Dan di tahun kemarin pun kami sudah memiliki anak perusahaan yang memproduksi alat kesehatan dalam negeri. Nah, that's why untuk ekspansi bisnis kita pasti kita butuh adanya tambahan modal, makanya kita masuklah ke Bursa Efek. Oke, menjadi alternatif pendanaan begitu ya, pasar modal berarti untuk melakukan ekspansi perseroan. Betul. Lantas bagaimana dengan sejarah singkat, mungkin juga bisa diceritakan nih Pak Nathan kepada pemirsa dari UBC Medical Indonesia Tbk. Oke, mungkin sejarah singkatnya ya, UBC kita dirikan. Pertama kalau bisa orang tanya UBC apa sih? Ya. Singkatannya sebenarnya United Because We Care. Jadi kenapa sekarang kita pengen bikin UBC? Sebenarnya kita melihat Indonesia begitu banyak masalah kesehatan yang belum tertangani. Oke. Salah satunya sebenarnya ya, di mana alat deteksi di Indonesia cenderung masih mahal. Kenapa import? Ya. Jadi sebenarnya yang kita pengen sekarang, kenapa kita pengen sekarang IPO ya? Kita sekarang banyak melakukan lokal produksi reagen-reagen. Di mana alat diagnosis ini ya sebelumnya impor sangat mahal di Indonesia. Kita bikin lokal produk ya dengan sekarang program pemerintah ya memudahkan untuk kita dibeli pemerintah. Dan dengan sekarang kita bikin lokal produk juga harga benar-benar bisa turun jauh. Dan mungkin yang paling penting ya, dengan sekarang kita bikin lokal produk ya, masyarakat sekitar termasuk dokter-dokter dan pemerintah lebih mengerti. Ya, betapa pentingnya diagnosis Indonesia untuk meningkatkan kualitas kesehatan Indonesia. Di mana sebelumnya kita cuma tahu PCR,
rata-rata yang masyarakat umum cuma tahu PCR karena COVID. Yang orang sebenarnya nggak tahu sebenarnya PCR ini digunakan untuk semua penyakit menular dan bahkan juga banyak juga untuk penyakit tidak menular. Oke. Di mana sebenarnya pemeriksaan itu merupakan gold standard, tapi harganya mahal. Makanya Indonesia jarang dipakai. Oke. Makanya jadi sebenarnya kita pengen go public, kita bikin produksi lokal, kita semoga bisa mendapat doa dari masyarakat Indonesia, sama-sama ya meningkatkan kesehatan Indonesia lewat produksi alat-alat diagnosis di dalam negeri. Oke, menarik nih. Berarti memang sudah bisa diproduksi sendiri. Kemudian seberapa jauh bisa mereduksi harga? Tadi yang dulu Anda katakan tadi kan masih ada yang diimpor begitu ya. Dan sekarang akhirnya dengan diproduksi di dalam negeri berarti harganya akan lebih kompetitif dong Pak? Sebenarnya akan sangat jauh kompetitif. Contoh mungkin yang sekarang saya pikir kasus paling menarik ya. Kalau kita lihat sekarang di Indonesia itu sebenarnya epidemik untuk hepatitis B. Oke. Begitu banyak orang dari data Riskesda yang terakhir, begitu banyak kita bicara berjuta-juta orang itu kena penyakit hepatitis B. Oke. Tetapi untuk deteksinya sekarang ya kalau misalnya sudah kena kan harus pakai PCR untuk hepatitis B. Kalau kita lihat di lab-lab ya harganya berjuta-juta. Oke. Sekarang kita bisa produksi di Indonesia ya, kita bekerja sama dengan lab ya, mungkin bisa penurunan harga sampai tinggal 30% dari harga awal. Ini akan sangat membantu masyarakat khususnya yang terimpak dengan hepatitis B. Oke. Bukan ini aja sih, kita bicara hepatitis C, kita bicara tentang deteksi AIDS, kita bicara deteksi tuberkulosis. Dan tentu yang paling penting ya, ketika sekarang ada penyakit menular di Indonesia, kita bisa kembangkan alat lokal dalam Indonesia. Kita nggak perlu dari dulu impor-impor lagi sekarang. Jadi kalau ntar ada COVID, kita ready. Dan kita sekarang ini merupakan kapasitas PCR terbesar di Indonesia. Oke, nah itu dia. Menarik. Lantas seberapa banyak kapasitas produksi Pak Yosua? Lantas seberapa besar juga kemampuan mungkin kalau kita lihat penyediaan pendistribusian terkait dengan tadi reagen-reagen yang diproduksi oleh perseroan ya Pak Yosua? Ya, saat ini kita sekitar 10-12 juta per tahun tes. Wow. Dan itu akan terus kita kembangkan karena kita punya target tidak hanya untuk menggarap pasar nasional, tetapi kita juga ingin ke depan adalah menggarap pasar internasional. Artinya kita bisa ekspor. Itulah makanya kita mulai tahun ini sudah mulai bekerja sama dengan organisasi FINE ya untuk mendapatkan WHO recommendation. Di mana kalau kita sudah mendapatkan itu berarti kita sudah cukup mumpuni untuk bisa ekspor keluar. Oke. Nah, sejauh ini perkembangan perseroan lantas bagaimana dengan tadi akhirnya bisa mampu untuk memproduksi alat-alat kesehatan maupun reagen tadi di Indonesia? Jadi ya karena reagen ini pertama gini, kita pertama kali mulai adalah melakukan transfer teknologi dari perusahaan-perusahaan China, karena kita memang belum punya kemampuan untuk itu, maka kita harus mengadop teknologi dari luar. Betul. Dan ke depan kita juga mulai melatih tim kita untuk bisa melakukan research and development sendiri, yang artinya kita akan lebih bisa memproduksi yang benar-benar produksi dalam negeri. Ini saya mau tambahkan ya. Silakan, Pak. Jadi yang kita harus perhatikan bahwa tim Indonesia sebenarnya sangat mumpuni, tapi belum ada kesempatan sekali belajar dengan cepat kita bisa lokal produksi. Jadi sebenarnya ini penting. Jadi sekarang ini kita udah benar-benar bisa produksi secara lokal dengan hanya belajar. Jadi sebenarnya rakyat Indonesia, semua maksudnya pemuda-pemuda Indonesia, maksudnya pelajar Indonesia sangat cepat bisa belajar. Hanya butuh sekarang kesempatan untuk tadi mengadopsi, mempelajari teknologinya begitu ya. Betul. Jadi ntar ke depan ya kita bisa sekarang ya dengan sekarang tim-tim dari Indonesia ya kita training. Sekarang ketika sekarang dari tim dari FINEX yang sebenarnya mewakili WHO, kita langsung terpilih. Bahwa kita bisa nih, dan ntar kita bahkan dalam pengembangannya sekarang ketika dikualifikasi WHO kita bisa ekspor ke seluruh dunia. Itu dia. Tinggal menunggu saja. Tinggal menunggu saja. Betul. Makanya untuk produk pertamanya tuberkulosis. Kenapa? Karena di Indonesia tuberkulosis merupakan penyakit yang paling banyak diderita begitu ya. Karena Indonesia adalah penderita nomor 2 terbesar untuk TBC. Oke, baik. Nanti kita akan lihat seperti apa iklim usahanya, begitu bagaimana strategi perseroan ke depan setelah IPO. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan profil emiten dari UBC Medical Indonesia Tbk yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Inilah profil emiten dari Labs. Ya, ini kegiatan usaha utamanya adalah distributor alat kesehatan. Adapun ada 700 juta saham yang dilepas ke publik atau sekitar 17,72% dari modal dan ditempatkan dan setor penuh juga nih oleh perseroan. Underwriternya ada Lotus Andalan Sekuritas, kemudian harga IPO-nya Rp102 per saham dan dana hasil IPO Rp71,4 miliar. Berikutnya kita akan lihat dari sisi penggunaan dana IPO nih dari Labs untuk apa saja. Baik, nampaknya kita lihat ekspansi akan digenjot begitu oleh perseroan karena 100% dana hasil IPO digunakan untuk modal kerja. Ada pembelian barang dagangan, biaya angkut, biaya kantor, kemudian biaya penjualan, biaya sewa dan lainnya serta pelunasan hutang usaha kepada pemasok. Dan berikutnya kita cermati dari sisi kepemilikan saham dari Labs LABS sesudah IPO. Ada PT Optel Investama Mulia, kemudian PT Inodia, Budi Haryadi, Sylvia, David Tandris, dan juga masyarakat. Berikutnya kita akan lihat dari posisi aset, kemudian liabilitas dan ekuitas dari perseroan. Aset yang dimiliki ada Rp160,28 miliar, sementara liabilitasnya Rp110,92 miliar, dan juga ekuitasnya Rp67,52 miliar. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kali ini bersama dengan Bapak Nathan Tirtana dan juga Bapak Yosua Raincung. Baik, Pak Yosua, tadi sempat tertunda kalau kita bicara mengenai iklim investasi, kemudian bagaimana dengan persaingan bisnisnya saat ini. Karena kan ya kita tahu banyak sekali distributor alat-alat kesehatan lainnya begitu yang ada di Indonesia nih Pak Yosua. Ya, pastinya kalau dunia distribusi alat kesehatan pasti banyak. Iya. Tetapi apa yang membuat UBC berbeda adalah UBC mempunyai anak perusahaan yang sudah mampu memproduksi alat kesehatan dalam negeri. Oke. Dalam hal ini memang kita spesifik ke molekular diagnostik. Oke. So itu adalah pembeda utama kita dibandingkan perusahaan-perusahaan distributor lainnya. Itu salah satu keunggulannya ya. Keunggulannya betul. Baik, nah dana IPO tadi digunakan 100% untuk modal kerja. Mungkin Pak Nathan bisa sampaikan juga kepada publik begitu. Seperti apa sih pemanfaatannya begitu Pak? Penguatannya tentu lebih banyak untuk sekarang modal kerja, tetapi juga sekarang untuk penambahan produk-produk baru. Untuk di mana sekarang produk ini akan divalidasi untuk supaya kita bisa produksi dalam negeri. Oke. Untuk kebutuhan bahan baku dan lain-lain sebenarnya masih cukup kah? Atau sebagian besar sudah bisa disuplai, didapatkan dari lokal sendiri? Sudah banyak bisa didapat di dalam negeri, ya. Ada sebagian memang diimpor, tapi kita makin lama juga sekarang untuk raw material kita produksi dalam negeri juga. Oke. Jadi ini juga perkembangannya sangat bagus ya. Jadi makanya sekarang tingkat TKDN kita yang dimana sekarang kita benar-benar mendukung program pemerintah untuk meningkatkan TKDN dan juga transformasi kesehatan di Menteri Kesehatan, benar-benar sekarang kita support untuk itu. Oke, nanti setelah dana IPO kan ada digunakan memang 100% untuk modal kerja. Lantas bagaimana? Adakah penggunaan untuk proses produksi yang lebih banyak lagi dari perseroan atau bagaimana nanti Pak Yosua? Ya, pastinya ya seperti tadi Pak Nathan jelaskan bahwa penggunaan modal ini pasti karena kita bisnisnya adalah distributor, pasti yang utama adalah untuk pembelian barang untuk dagangan. Oke. Kemudian kita juga karena ada anak perusahaan, pasti kita ada untuk pembelian bahan baku juga untuk produksi. Itu pasti adalah komponen yang paling utama kita penggunaan dari dana IPO ini. Di luar itu pasti namanya berjualan itu kita memerlukan biaya marketing, pemasaran. Betul. Dan itu pasti biaya operasional lainnya yang kita akan cover. Tapi yang paling utama adalah untuk barang dagangan karena kita terus menambah produk-produk baru dan produk-produk yang kita akan produksi dalam negeri. Berarti bahan bakunya. Nah, wilayah cakupan yang memang menjadi backbone dari perseroan ini masih di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Jawa atau daerah mana? Oke, wilayah cakupan kita sudah mencakup seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Di mana kita di beberapa kota besar pasti kita ada penempatan sales representatif kami yang artinya bisa melayani kebutuhan dari pelanggan-pelanggan kami di setiap daerah. Oke, nah ini dia. Kalau kita bicara mengenai tadi tingkat persaingan usahanya, kalau kacamata Pak Nathan sendiri bagaimana? Kalau dilihat dari respon dari investor setelah IPO ini bagaimana juga kalau menurut Anda? Kalau saya lihat dari kompetisi perusahaan ya, kita untungnya sekarang hanya sedikit perusahaan yang bisa sekarang produksi reagen ini. Jadi sebenarnya saingan kita
sementara ini cuma 1. Oh, oke. Kenapa? Karena memang untuk bikin produksi lagi ini nggak gampang. Jadi sebenarnya bariernya lumayan tinggi. Ya, jadi ini sebenarnya salah satu kekuatan kita. Dan tentu juga sekarang dengan produksi dalam negeri ya, dengan sekarang regulasi TKDN yang sangat kuat, kita juga diuntungkan dalam arti persaingannya hanya bisa bersaing dengan produk yang udah TKDN. Jadi sebenarnya program pemerintah sangat mendukung kita juga. Dan mungkin yang paling pentingnya juga sekarang dengan adanya transformasi kesehatan di Kementerian Kesehatan, sekarang Indonesia benar-benar begitu banyak peningkatan taraf kesehatan, di mana kalau taraf kesehatan yang makin bagus, makin banyak menggunakan produk-produk kita. Yes, Dan tentu karena kita lokal, disupport pemerintah, harga juga kita sangat affordable dibandingkan barang-barang impor. Di mana ini benar-benar buatan bangsa sendiri. Wow, itu dia. Dan respon dari investor akhirnya seperti apa? Oversubscribe berapa kali nih kalau saya boleh tahu nih, penasaran juga nih. Terakhir kita di info kita oversubscribe 135 kali. 135 kali, berarti itu juga menjadi salah satu ya supporting juga bagi perseroan, karena ternyata dapat respon yang positif sekali nih Pak Yosua. Sendiri bagaimana nih pandangannya? Ya, saya sangat berterima kasih kepada semua investor yang sudah mempercayakan kami. Ya, pastinya kita akan berusaha menjaga kepercayaan ini. Kita akan berusaha bekerja lebih keras lagi, lebih baik lagi. Kita akan mendeliver result yang terbaik. Ya, pastinya kita berusaha akan menjadi perusahaan terdepan selalu, karena memang moto kita adalah selalu perusahaan yang pertama. That's why kita produksi yang pertama juga, pertama kali mampu memproduksi molekular diagnostik secara lokal. Wow, ini dia menarik. Nah, lantas bagaimana strategi ke depan Pak Nathan dari perseroan yang mungkin sudah dipetakan di tahun 2024, ada dana segar di pertengahan tahun 2024 ini, apakah masih ada potensi ruang dan waktu yang bisa dimanfaatkan begitu dengan ekspansi bisnis ke depan? Saya pikir sangat banyak ya, karena sebenarnya problem Indonesia penyakit menular maupun penyakit tidak menular itu sangat banyak. Jadi dengan sekarang kita tambah produk-produk baru ya, ini akan sangat membantu rakyat Indonesia untuk menggunakan produk ini untuk deteksi penyakit baik menular atau tidak menular. Begitu banyak sebenarnya harus kita kembangkan. Jadi sebenarnya kita berterima kasih investor juga, karena saya yakin banyak investor memilih kita juga karena melihat semangat kita juga, karena kita sama-sama membangun ya lewat pasar modal untuk benar-benar bersama-sama gotong royong meningkatkan taraf kesehatan di Indonesia. Ada upaya untuk membangun pabrik ataupun pendistribusian di luar Jawa kah? Mengingat tadi pendistribusian Pak Yosua sudah menyampaikan dari Sabang sampai Merauke sudah di Grab begitu. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Nathan Tirtana, Komisaris Utama PT UBC Medical Indonesia Tbk, dan juga Bapak FX Yosua Rencung, Direktur Utama PT UBC Medical Indonesia Tbk. Baik, Pak Nathan, mungkin bisa disampaikan kalau bicara mengenai strategi bisnis pasca IPO, tadi kan memang pengembangan untuk pasar dalam negeri, tapi adakah rencana nanti ekspansi mungkin pembangunan pabrik ya di luar kota Jakarta ataupun dari tempat yang ada saat ini? Ada Pak, jadi tentu kita bertahap ya. Jadi sementara ini kita sekarang proses untuk kualifikasi disebutnya WHO PQ oleh lembaga FINEX. Ini akan perlu waktu sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun, mungkin bisa sampai 2 tahun, tergantung ya. Nah, ketika sekarang kita dapat WHO PQ, berarti kita dapat akses untuk ekspansi penjualan ke luar negeri. Dengan ini kita yakin kita harus bangun pabrik kedua untuk juga bisa melayani ekspansi ke luar negeri untuk jualan produk. Itu dia, berarti untuk khusus kebutuhan ekspor begitu ya? Betul. Nah kesiapan dari equipment, alat-alat produksi mungkin Pak Yosua mungkin bisa disampaikan bagaimana dengan kemampuan SDM untuk mencapai produktivitas yang optimal begitu? Ya, pastinya dari alat sendiri memang kita sudah mulai menambah terus ya alat-alat itu untuk bisa memproduksi. Kemudian dari SDM kita beberapa kali kita kirim mereka untuk training di luar dengan partner transfer teknologi kita supaya mereka mempunyai kemampuan meningkat kemampuannya pasti ya, yang artinya mereka akan nantinya melakukan transfer knowledge juga kepada tim yang baru
di mana yang tadi Pak Nathan sudah jelaskan, kalau kita sudah mendapatkan WHO recommendation ini, kita akan ekspansi untuk mungkin membuka site baru yang untuk memenuhi kebutuhan market internasional. Oke, nah lantas bagaimana nanti dengan upaya-upaya peningkatan kinerja dari sisi pendapatan, laba bersih perseroan lah kalau kita lihat begitu di tahun ini maupun ke depan begitu pasca IPO, Pak Yosua? Oke, ya kita menargetkan tahun ini bisa mencapai revenue kurang lebih 300 M. Oke. Dengan target gross profit margin kurang lebih di angka 40%. Ya, itu yang kita akan coba maintain dan terus meningkat pastinya untuk revenue. Kita targetkan peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2026 dengan adanya planning kita untuk melakukan ekspansi ekspor. Oke. Nah, tantangannya lebih di mana kalau kita lihat produksinya, kemudian pendistribusian alat-alat kesehatan yang dibikin ataupun dibuat oleh perseroan sendiri? Untuk dalam negeri atau luar negeri? Untuk yang dalam negeri dulu. Oke. Yang dalam negeri tantangannya pertama pasti adalah masalah memang SDM kita perlu dilatih dulu karena mereka di-encourage terus ya. Ya, mereka punya kemampuan tetapi tadi yang dijelaskan bahwa belum diberi kesempatan untuk belajar dan ini sebenarnya kesempatan mereka untuk belajar. Nah, dengan mereka sudah mampu untuk produksi dengan benar, maka produk alat kesehatan dalam negeri ini akan mempunyai standar kualitas standar kualitas yang cukup mumpuni, yang tidak kalah bersaing dengan produk-produk impor. Oke. Nah, keunggulan, ya kalau kita bicara keunggulan lah ya begitu, keunggulan kompetitif apa yang bisa Anda sampaikan nih Pak Nathan juga kepada pemirsa IDX Channel, para investor yang sudah membenamkan dana mereka begitu di Labs? Kalau secara keunggulan, kita bisa yakinkan bahwa sekarang produk kita benar-benar kualitasnya sama dengan produk impor baik dari Amerika, baik dari Eropa, benar-benar nggak ada perbedaan. Oke. Tetapi keunggulannya ini benar-benar buatan Indonesia. Dan sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ntar ketika ada epidemik nggak perlu takut kalau untuk sekarang kita bikin PCR karena kita bisa bikin sendiri, bisa cepat. Jadi kalau misalnya sekarang penyakit baru ya, kita bisa bikin produknya dalam 3 minggu udah ready di Indonesia. Dulu ingat ya ketika sekarang kita COVID kita harus impor. Iya betul. Ya, sekarang nggak perlu. Dan ini juga sekarang dengan adanya sekarang produksi dalam negeri, ketika sekarang ada penyakit baru yang khusus Indonesia, kita dengan gampang juga bisa develop untuk benar-benar penangani penyakit itu Indonesia. Jadi ini juga sangat bagus dalam arti untuk ketahanan di Indonesia dalam arti deteksi penyakit-penyakit yang tentunya di mana deteksi sekarang di Indonesia ini penyakit-penyakit berbeda di luar. Ini juga merupakan salah satu sekarang semangat kita karena kita benar-benar pengen membantu pemerintah dan membantu medical society untuk bisa menangani penyakit-penyakit lebih baik ya dengan produksi lokal dalam negeri. Itu dia salah satu keunggulannya, produksi dalam negeri sudah bisa dikatakan 100% begitu ya, lokal, punya begitulah bisa dikatakan begitu terkait dengan produk ini. Harapan terakhir Pak Yosua, bagaimana Anda melihat prospek perseroan ke depan pasca IPO menjadi perusahaan tercatat yang pasti akan sangat terbuka begitu ke publik? Ya, pastinya harapannya kita bisa tumbuh terus makin besar. Kita bisa menjadi bukan hanya perusahaan yang bermain secara market dalam negeri, tetapi bisa menjadi perusahaan yang bermain secara global. Dan itu pastinya mengangkat taraf hidup masyarakat Indonesia pada umumnya, serta menjadi salah satu yang perusahaan yang dibanggakan oleh bangsa Indonesia karena bisa mewakili bangsa Indonesia di market global. Itu dia. Pak Nathan, terakhir bagaimana optimisme Anda ke depan? Kita benar-benar sangat optimis dan tentu passion kita benar-benar pengen bersama dengan Medical Society Indonesia dan juga pemerintah, khususnya untuk pesawat pemerintah, supaya benar-benar kita bisa bersama-sama ya, khususnya passion kita benar-benar untuk sama-sama meningkatkan taraf kesehatan Indonesia. Di mana dulu begitu banyak alat-alat diagnosis tes Indonesia nggak terpakai karena mahal. Kita pengen bikin murah supaya Indonesia bisa mendapatkan the best care treatment di Indonesia, bukan hanya untuk orang-orang yang bisa afford untuk sekarang pengobatan di Singapura, tapi benar untuk semua masyarakat bisa afford, bisa melakukan di Indonesia dengan harga terjangkau, buatan Indonesia, dan benar-benar secara kualitas benar-benar sangat
sesuai dengan kualitas internasional. Oke, itu dia pemirsa. Memang sudah menjadi pilihan tepat Labs begitu ya, sudah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kesehatan masyarakat tadi. Yang penting adalah harganya juga terjangkau semua lapisan masyarakat sehingga bisa mendeteksi kesehatannya lebih dini begitu ya. Betul. Baik, Pak Yosua, terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Nathan. Sukses juga Pak. Terima sudah kasih, menjadi perusahaan yang hari ini IPO begitu ya di Bursa Efek Indonesia. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan pemerintah dan DPR yang sepakat salurkan dana PMN 27,4 triliun rupiah. Kami segera kembali.